Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself, and my name is Adina Nasujarani, NPM 2024125000212. Today, I'll be covering the topic of gerunds and infinitive, part 3. In this section, on the phrase using verb or perception. Verb of perception are verbs that relate to devices such as seeing, hearing, and feeling. These verbs can be followed by either a single verb, from, or an ing from. Jadi, kata kerja persepsi ini adalah kata kerja yang diikuti oleh bentuk sederhana dan juga bentuk ing. Verb like see, hear, and feel itu tuh diikuti oleh kayak simple verb atau verb one itu tuh artinya a completed action, itu tindakan atau aksi yang dari awal tuh lengkap sampai akhir kejadiannya. Sedangkan itu tuh polanya yaitu subject plus verb of perception plus object plus verb one. Nah, sedangkan kalau yang inform atau verb in itu adalah ongoing action, jadi tindakan atau aksi yang sedang berlangsung. Nah, ini tuh harus pakai ing, tapi kalau verb one tuh tidak boleh pakai ing. Nah, subjeknya itu pada inform itu adalah subject plus verb of perception plus object plus verb in. Nah, verb of perception followed by either by the simple form or the infirm, yaitu ada see, notice, watch, look at, observe, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh yang dimana menggunakan verb one, yaitu pada A dan juga C. Yaitu I saw my friend run down the street, dan juga I heard the rain fall on the road. Dimana run dan juga fall-nya itu termasuk ke dalam bentuk dasar atau tanpa ing, bentuk dasar tanpa ing atau verb one. Nah, itu kalau yang saw, my friend, and hear the rain itu termasuk ke dalam verb of perception. Nah, jadi ketika kita menggunakan verb one, kita tuh bisa melihat dan juga mendengar kejadian dari awal sampai akhir. Nah, verb one itu ditandai dengan tanpa ing kalau verb one. Nah, selanjutnya ada contoh dari verb ing. Itu seperti pada contoh B dan juga D, yang dimana I saw my friend running down the street, dan juga D, I heard the rain falling on the roof, yang dimana di sini adalah running dan fallingnya termasuk ke dalam verb in. Verb in karena di belakangnya ada in. Sedangkan saw my friend and heard the rain itu termasuk ke dalam verb of perception. Di sini yaitu menunjukkan aksi yang sedang berlangsung. Jadi intinya kalau verb one itu ditandai dengan not in, sedangkan kalau verb in itu ditandai dengan ing. And then ada using the simple form after let and help. The verb let is always followed by a simple form atau bare infinitive without to. This rule is consistent and must be followed in all cases. Meanwhile, the verb help is more flexible as it can be followed by either a single form or an infinitive. Oke, yang pertama ini adalah let. Let itu always verb one, selalu verb one tanpa to. Nah, kenapa tanpa to? Karena di sini sudah saya bilang let itu selalu diikuti bare infinitive atau verb one tanpa to. Nah, ini sudah jadi aturan tetap, bukan pilihan yang bebas. Nah, artinya kan di sini let itu mengizinkan atau membiarkan. Jadi aksinya langsung dilakukan, jadi pakai bentuk paling dasar atau verb one. Nah, polanya itu di sini ada subject plus let plus object plus verb one. For example, pada let, di sini ada A, B, sama C. My father lets me drive his car, and B, I let my friend borrow my bicycle, and C, let's go to a movie. Nah, di sini verb one-nya itu ada di let's, ada di borrow, ada di go. Verb one-nya. Jadi itu tidak boleh pakai itu. Yang dimana di sini artinya ayah saya mengizinkan saya mengemudi mobilnya, terus yang B itu ada saya mengizinkan teman saya meminjam sepeda saya, yang C ada ayo kita pergi ke bioskop. Nah, jadi intinya kalau let itu always verb one tanpa to. Nah, kalau yang kedua itu ada help. Help itu bisa dua bentuk atau can be verb one or the infinitive. Nah, rumusnya itu pada subject plus help plus object plus verb one, atau juga sebagai subject plus object plus to plus verb one. Nah, sini sebagai contoh pada D sama E, my brother help me wash my car, yang E, my brother help me to my wash car. Jadi di sini wash itu yang pertama, yang wash, yang D itu bentuknya verb one atau simple form. Terus kalau yang to wash itu pada bentuk yang satunya lagi. Jadi dia tuh bisa pakai dua-duanya. Kalau yang help keduanya benar dan juga artinya sama.
Gitu kalau yang using simple verb after let and have. Okay, and then ada using causative verb, make, have, and get. Causative verb are used to show that one person to do something. The verb make, have, and get masing-masing memiliki arti yang sedikit berbeda dan juga strukturnya. Yang pertama ada causative make, itu the causative verb make is used to indicate that someone force or strongly causes another person to do something. In the structure, make ini tuh mengikuti bentuk sederhana tanpa to. The meaning of that implies that the person has no choice but to do action. Jadi mengandung arti memaksa atau tidak memberikan pilihan. Nah, rumusnya itu pada subject plus make plus object plus verb one tanpa to. Nah, ini seperti pada contoh, Mr. Lee made her son clean his room dan said movies make me cry. Nah, di sini made-nya itu termasuk dalam causative verb make-nya. Sedangkan kalau clean dan cry itu termasuk dalam verb one-nya yang tanpa to. Nah, di sini juga ada contoh yang salahnya seperti she made him to clean his room. Itu salah karena dia memakai itu. Sedangkan dari causative make ini dia tidak boleh memakai itu. Nah, make give the idea that X give the no choice. Jadi di sini pada contoh Mr. Lee made her son clean his room. Jadi anaknya tuh tidak mempunyai pilihan, dia dipaksa untuk melakukannya. Okay, and next ada causative have. Causative have itu the causative verb have is used when someone acts or arranges for another person to do something. Jadi berarti meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu, bukan memaksanya. Rumusnya itu pada subject plus have plus object plus verb one tanpa to. Nah, seperti pada contoh juga yang ada di buku, I had the plumber repair the leak. Jen had the waiter bring here something. Jadi, had-nya itu termasuk ke dalam causative have, causative verb have, dan kalau repair and bring itu termasuk ke dalam verb one yang tanpa to. Nah, di sini juga ada contoh yang salahnya, yaitu I had him to repair the leak. Itu tuh salah, karena dia memakai to. Karena di causative have ini tidak boleh memakai to. Nah, di sini pada contoh yang F, itu ada I had the plumber repair the leak. Jadi, dalam F ini tukang ledangnya itu memperbaiki kebocoran karena diminta untuk melakukannya. Nah, pada causative get itu adalah the causative verb get is followed by an infinitive form to preferred one. It indicates that someone successfully persuade another person to do something. Nah, jadi di mana ini adalah menyuguhkan atau meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Rumusnya itu adalah subject, get, object, to plus verb one. Nah, di sini kenapa pakai to? Boleh pakai to karena causative get ini memakai to plus verb one karena mengikuti pola dari infinitive tersebut. Nah, di sini juga ada contoh yang dimana the students got the teacher to dismiss class early. Ada Jake got his friend to play soccer with him after school. Nah, di sini tuh get gives the idea that X persuade Y to do something, yang mana memberikan kebebasan bahwa X itu membujuk Y untuk melakukan sesuatu. Nah, pada H, the student got the teacher to dismiss class early, dan juga yang I, Jack got his friend to play soccer with him after school. To dismiss dan juga to play-nya termasuk ke dalam to plus verb one-nya. Jadi, sedangkan kalau yang Jack sama the student itu termasuk ke dalam subjeknya, kalau yang got itu ada masuk ke dalam causative get-nya. Jadi pada H ini, yang the student got the teacher to dismiss class early itu termasuk para siswa berhasil membujuk guru untuk mengizinkan mereka pulang lebih awal. Nah, jadi dari ketiga tersebut, seperti X makes Y do something atau simple form, X has Y do something simple form, dan juga X gets Y to do something atau infinitive. Okay, and then ada passive causative. Passive causative is used when someone arranges for another person to do something for them. The structure uses have or no gets followed by a past participle. Nah, jadi passive causative ini digunakan untuk ketika seseorang itu menyuruh atau mengatur orang lain untuk melakukan sesuatu. Fokus pada hasil. Nah, rumusnya itu pada subject plus have atau get plus object plus verb 3 atau past participle. Nah, di sini kenapa pakai verb 3?
Karena maknanya itu berbentuk pasif. Subjek itu tidak melakukan sendiri, tetapi orang lain yang melakukannya. Nah, pada J dan juga K yang ada di contoh di buku itu ada I had my watch repaired by someone, yang K itu I got my watch repaired by someone. Nah, di sini tuh terdapat kayak saya tidak memperbaiki jam tangan saya sendiri. Nah, terus ada saya menyuruh atau mengatur orang lain untuk memperbaikinya. Nah, jadi tuh dia di sini tidak melakukan sendiri, tetapi orang lain yang melakukannya. Gitu. Dan uh, dalam hal itu biasanya tidak ada atau hanya sedikit perbedaan makna yang terjadi pada have dan juga get. Jadi intinya ini tuh pasif kausatif ini tuh intinya seseorang menyuruh atau mengatur orang lain untuk melakukan sesuatu terus pada hasilnya. Jadi orang lain yang melakukan. Suci itu kan di sini verb nya tuh pada reply-nya yang verb 3. Nah, kalau yang had sama got itu termasuk dalam causative verb dari had dan juga get. Seperti itu, teman-teman. Okay, that's all for me. I apologize for any mistake in learning or pronunciation. Terima kasih semuanya.